Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Evalvasani dari kelas Pendidikan Ekonomi B semester 3. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan membedah jurnal yang berisi psikologi pendidikan dan perkembangan. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Ibu Nadia Rista, MPD. Baik, jurnal yang akan saya bedah berjudul Hubungan Antar Persepsi Siswa Terhadap Dukungan Sosial Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa SMA di Surabaya. Penulis dari jurnal tersebut yaitu Fitri Kumala Arumsari dan MMW Tairas. Nah, jenis jurnal tersebut yaitu Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Websitenya dapat dikunjungi di link jurnal.unair.ac.id /file/1106/161_ringkasan.pdf. Nah, volume dan nomor dari jurnal tersebut yaitu volume 1 nomor 03. Jumlah halamannya ada 5 halaman dan tahun terbitnya itu adalah di tahun 2012. Ya, ringkasan dari jurnal ini yaitu prestasi belajar siswa SMA di Surabaya dapat dikatakan masih belum memuaskan. Hal ini diketahui berdasarkan data peringkat 10 besar UN di SMA se-Jawa Timur pada tahun 2010-2011. Nah, Surabaya ini tidak masuk peringkat 10 besar. Dan dari Surya Brata pada bukunya tahun 2007 di halaman 233 mengklarifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang terdiri atas dua, yaitu faktor internal atau fisiologi dan psikologis, dan eksternal yaitu sosial dan non-sosial. Nah, pada faktor eksternal pada buku Hawadi tahun 2001 halaman 90 menambahkan bahwa ia membedakan menjadi 3 macam, meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Baik, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi siswa SMA Surabaya terhadap dukungan sosial orang tuanya dengan prestasi belajar. Dengan subjek penelitiannya itu sebanyak 251 siswa SMA di Surabaya yang tinggal dengan orang tuanya dan memiliki IQ total pada range rata-rata. Tipe penilaian ini termasuk penelitian penjelasan atau explanatory research dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode korelasional. Nah, pengambilan sampel ini secara random sampling serta pengambilan data berupa metode kuesioner dan studi dokumentasi. Nah, permasalahannya yaitu orang tua harus mampu menyediakan fasilitas belajar dengan lengkap. Namun, kenyataan banyak orang tua yang belum mampu menyediakan fasilitas tersebut. Nah, ini dikarenakan oleh banyak faktor, dan salah satunya adalah keadaan ekonomi keluarga. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono pada bukunya tahun 2004 halaman 88, bahwa keadaan ekonomi keluarga akan mempengaruhi dari berprestasinya seorang siswa. Nah, penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel secara random sebanyak 251 sampel. Lalu, peneliti mengukur intelijensi sampel yang dilakukan oleh Biro Psikologis Esensia. Nah, ini untuk menjaga kesamaan alat tes yang digunakan. Pengambilannya juga menggunakan metode kuesioner dengan jumlah 103 item dengan pilihan respon, yaitu ada sangat setuju atau SS, setuju atau S, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data akan dianalisis dengan menggunakan korelasi Spearman dengan bantuan SPS. Nah, maka diperoleh nilai korelasi antara persepsi siswa terhadap dukungan sosial orang tua dengan prestasi belajar sebanyak R sama dengan 0,130. Hal ini berarti arah korelasi nihil dan probabilitas P sama dengan 0,0264. Nah, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka HA ditolak. Kedua variabel tersebut secara nyata tidak berkorelasi sehingga HA ditolak. Berarti tidak dapat
tidak terdapat hubungan antara persepsi siswa terhadap dukungan sosial orang tua dengan prestasi belajar siswa oleh SMA di Surabaya. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada terdapat hubungan antara persepsi siswa terhadap dukungan sosial orang tua dengan prestasi belajar siswa SMA di Surabaya. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama, responden ini cenderung menunjukkan jawaban yang positif. Yang kedua itu ada kemungkinan responden menjawab dengan tidak jujur dan tidak terbuka. Yang ketiga, kondisi responden pada saat melakukan pengisian kuesioner ini dapat dipengaruhi atau dapat mempengaruhi jawaban-jawaban yang diberikan. Dan yang keempat itu adalah instrumen atau alat ukur yang dibuat kurang baik sehingga kurang mencerminkan atribut yang akan diukur. Nah, kurangnya pendekatan yang dilakukan penelitian kepada responden mengakibatkan penolakan untuk menjadi responden. Nah, adapun keunggulan dari jurnal ini, yaitu penulisan judulnya sudah besar, dicetak dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal atau bold, dan tidak melebihi jumlah kata maksimum 15. Nah, penulisan nama penulisnya juga sudah besar. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, dan tidak disingkat, dan diawali dengan huruf kapital tanpa diawali dengan kata oleh. Nah, urutan penulis adalah penulis pertama, diikuti penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Nama perguruan tinggi dan alamat email, ini semua penulis ditulis di bawah nama penulis. Adapun kekurangan dari jurnal tersebut, yaitu metode penelitiannya itu ada dua, yaitu dengan kuesioner dan studi dokumentasi. Tetapi peneliti tidak menjelaskan bagaimana studi dokumentasi tersebut dan tidak membahasnya. Selain itu, kuesioner yang dibuat peneliti sebagai instrumen peneliti sejumlah 103 item. Dalam jurnal peneliti tidak menyebutkan apakah instrumen itu valid atau belum. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai bedah jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.